Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian ke-12. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu az-zira'. Qala wa summa fi az-zira'. Wa kana yara annal yahuda sammuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai daging bagian kaki depan kambing, dan pada bagian inilah beliau diracuni. Ibnu Mas'ud yakin bahwa yang meracuni beliau alaihi salatu wassalam adalah orang-orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad. Saudara-saudariku yang berbahagia, kalimat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu az-zira', sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai zira' atau daging bagian kaki depan kambing. Kalimat wasumma fi zira' berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diracuni melalui makanan yang paling disukainya, yakni zira'. Peristiwa ini terjadi pada perang Khaybar. Dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa kesukaan beliau terhadap daging zira' diketahui secara luas oleh para sahabat dan orang-orang di sekelilingnya. Kalimat wa kana yara annal yahuda sammuhu, Ibnu Mas'ud yakin bahwa orang yang meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Yahudi. Hipotesis sebagian sahabat termasuk Ibnu Mas'ud tentang siapa yang bertanggung jawab dalam insiden ini terbukti di kemudian hari. Tersebar cerita bahwa seorang juru masak bernama Zainab binti Harith yang saat itu belum masuk Islam menceritakan kronologi bagaimana sekelompok orang Yahudi datang kepadanya dan membayarnya untuk meracuni sajian khusus yang dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, ia bertanya kepada sekelompok orang Yahudi itu, daging bagian mana yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, bagian yang paling disukai beliau adalah kaki kambing bagian depan. Selanjutnya, ia pun meracuni seluruh daging kambing, namun secara khusus ia tambahkan kadar racun pada bagian kaki kambing bagian depan. Sehingga ketika ada kemungkinan beliau alaihi salatu wassalam tidak mengambil bagian zira', maka racun itu tetap akan mencelakai target, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala,
saat beliau alaihi salatu wassalam memakan sedikit bagian dira', daging yang beliau gigit itu berbicara dan menyampaikan bahwa ia telah diracun. Seketika itu beliau alaihi salatu wassalam memuntahkan daging yang baru saja beliau gigit. Ketika Zainab binti Haris ini masuk Islam, ia pun mengakui semua cerita yang telah tersebar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menuturkan bahwa saat itu ia ingin menguji kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, jika Muhammad ini hanya sebatas raja atau pembesar kaumnya, niscaya ia akan mati dengan racun ini. Namun apabila ia benar-benar seorang nabi utusan Allah, tentu Tuhan yang mengutusnya akan menjaganya. Mendengar hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan dan tidak mengingkarinya. Namun ketika ahli waris dari Bishr bin Bara' yang saat itu juga terlanjur memakan daging beracun menuntut qisas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberlakukan qisas kepada wanita ini. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada masa sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar. Fahadha awana wajadtu inqita'a abhari min dzalika sum." Wahai Aisyah, sungguh aku masih merasakan sakit karena dahulu makan daging di Khaybar. Saat ini aku merasakan beberapa pembuluh darahku terputus akibat racun yang ada pada makanan itu. Al-abhar berarti pembuluh darah yang bersambung dengan jantung atau pembuluh nadi arteri. Jika ia terputus, maka akan mematikan manusia. Dalam insiden ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bahaya kematian akibat daging yang diracun. Namun sebagai manusia, badan beliau tetap merasakan dampak buruk dari racun yang terlanjur masuk ke dalam tubuhnya hingga menjelang ajal beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.